Musibah Jati Kampung Roso. Terima kasih. Salam damai sejahtera para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dimanapun berada, dan ucapan kami selalu sama. Semoga semua makhluk di jagat raya ciptaan Sang Maha Kuasa ini, baik yang kelihatan ataupun tidak yang kelihatan, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, semoga damai sejahtera. Demikianlah harapan kami dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Hari ini tepatnya kita masih berada di Kota Malang. Memang kota yang satu ini unik sekali. Sejak ribuan tahun yang lalu, kota ini tidak pernah sepi dari kegiatan. Oleh karena itu di abad 21 ini tidak salah kalau kota ini memproklamirkan dirinya sebagai kota pendidikan, pariwisata, industri. Ya, demikian yang menjadi niat besar masyarakat Kota Malang khususnya ini. Dan kita di tengah-tengah keluarga besar Pramuka, yang Pramuka ini ada dalam satu kelompok yang namanya Gugus Dharma Candra di Muka. Ya, Gugus Dharma
Candra di muka. Gugus itu merupakan satu kumpulan, kesatuan atau kelompok. Dharma adalah berbuat sesuatu untuk kebaikan. Mungkin dalam sebutan lain bisa dikatakan ibadah atau amal ibadah atau perilaku ibadah atau persembahan dalam kehidupan real, paling tidak seperti itu. Oleh karena itu di dalam gugus Dharma ini termasuk tadi yang kita saksikan, salah satu kegiatannya adalah ulah keprigelan tentang budaya seni tradisional. Tadi itu kesenian dari Pulau Dewata di Bali sana. Dan nanti akan dijelaskan secara umum. Dan kita ini terima kasih kita bertempat di salah satu institut perguruan tinggi, sekolah yang namanya STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan Kendedes. Tepuk tangan untuk Sekolah Tinggi Kendedes. Ya. Tidak salah pula karena Kendedeslah sang pratnya Paramita yang rahimnya melahirkan raja-raja besar di negeri tercinta ini. Terima kasih kepada adik-adik pramuka yang permainan jemarinya begitu cantik, vokalnya begitu rapi. Inilah raut muka kepribadian anak-anak bangsa kita. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita akan dimulai pembicaraan tentang pramuka ini karena sudah lama kelihatannya telinga kita tidak pernah mendengar nyanyian-nyanyian yang kompak, tepuk-tepuk tangan yang kompak seperti pada waktu sekitar tahun 60-an yang lalu. Mungkin apa tergilas oleh informasi dan teknologi, tetapi menurut semangat mereka seperti api nan tak pernah kunjung padam dan selalu menyala. Beliau yang akan menyampaikan memulai pembicaraan ini yang pertama nanti adalah Bapak Uber Suhartono akan menyampaikan tentang sejarah pramuka. Lalu nanti akan disambung oleh Bapak Dr. Andes Gatot Andika Prasetya Pia. Nanti misi dan visinya. Lalu nanti akan disambung juga oleh Bapak Sukowono Sarjana Hukum. Ini masalah program. Nah, kami persilakan dimulai dari mana Pak? Pak Uber aja ya, monggo kami silakan. Bahwa kami sangatlah perlu menyampaikan sejarah bagaimana asal mula Gugus Dharma Candra di Muka ini terbentuk. Proses terbentuknya Gugus Dharma Candra di Muka diawali yaitu pramuka yang aktif di tahun 1970 dan 1990 yang saat itu kita sudah terpisah-pisah dan yang menjadi pejabat ada yang mengajar, ada di bidang pendidikan, ada industri dan sebagainya. Untuk menyambung tali silaturahim di antaranya yang aktif di tahun-tahun itu kami membentuk suatu bentuk arisan yang kita namakan Pandu Ngalam. Kita ngerti bahwa ngalam adalah kebalikan dari Malang karena itu merupakan suatu bahasa yang biasa dipergunakan oleh masyarakat Malang saat itu dan saat sekarang. Lalu karena kita tidak mempunyai legalitas atau payung hukum, kita bergerak di luar daripada kepanduan gerakan kepanduan yaitu Kuartir Cabang Kota Madya Malang. Akhirnya tahun 2012 Kuartir Gerakan Pramuka yaitu mengeluarkan instruksi atau SK nomor 001 tahun 2010 yang memberikan wadah atau payung hukum bagi siapa mantan pramuka atau masyarakat yang ingin mengabdikan diri kepada gerakan pendidikan kepanduan. Dalam hal ini yang dimaksudkan agar para mantan-mantan pramuka bisa memberikan bantuan
baik moral, material, dan finansial kepada gerakan pramuka khususnya di Kota Malang. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, ternyata perjuangan dari kakak-kakak kita itu penuh dengan romantika yang tidak gampang karena memang membina pramuka perlu penuh dengan kesabaran, ketelatenan, dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya akan kita dengar dari sisi visi misi dulu yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Gatot, Dr. Andes Gatot Andika Prasetya PIA, G. Mohon maaf, monggo kami persilakan. Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, sebagai warisan pendiri Gerakan Pramuka, salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Gugus Dharma seperti yang disampaikan oleh Kak Jati tadi memang adalah kelompok kecil. Tapi kelompok kecil yang mau mendharmakan baktinya bagi nusa dan bangsa, khususnya di Gerakan Pendidikan Kepramukaan. Sebagai organisasi yang kecil, kita berkeyakinan untuk bisa berkiprah lebih jauh. Oleh karena itu, visi dan misi yang menjadi impian dan pedoman pelaksanaan nantinya kita rumuskan sebagaimana organisasi yang besar. Jadi visi daripada Gugus Dharma itu menjadikan Gugus Dharma sebagai Gugus Dharma yang terkemuka di Indonesia. Dengan segala kiprah dan perannya, baik di dalam pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan spiritual kepada segenap generasi muda pramuka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengacu kepada 4 pilar yang merupakan harga mati bagi pramuka, ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu nantinya akan kita bahas secara tersendiri mengenai kebinekaan. Yang menjadi misi daripada Gugus Dharma Pramuka ini adalah ingin membina generasi pramuka yang berkualitas, yang tidak hanya menguasai teknik kepramukaan tetapi juga mempunyai sifat kemandirian usaha sebagai pramuka yang profesional. Oleh karena itu di dalam Gugus Dharma diisi oleh kelompok profesional. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang bicara masalah pramuka sangat menarik sekali, nanti akan dilanjutkan, tetapi kelihatannya kita harus break sejenak, harus istirahat sejenak, dan jangan kemana-mana, semua masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Ya, memang lirik itu singkat sekali, tapi begitu masuk dalam darah daging kita, rasanya kita sudah, waduh, apalagi disuarakan oleh anak-anak kita yang masih murni-murni dan utuh-utuh. Inilah masa depan bangsa kita yang akan meneruskan perjuangan besar Republik ini. Dan tepuk tangan dulu sekali lagi.
Ya, dan selanjutnya saudara-saudara akan kita lanjutkan. Tadi kelihatannya masalah programnya juga belum. Kami mohon untuk Pak Gatot ini menyampaikan kembali. Monggo kami persilakan. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk visi yang kedua. Gugus Dharma ingin berkontribusi di dalam pembangunan karakter bangsa yang mengacu kepada Trisatya dan Dasadharma. Jadi dua misi itu yang bisa kami paparkan. Selanjutnya menginjak lambang arti daripada lambang Gugus Dharma. Background bendera dari Gugus Dharma berwarna coklat muda dan coklat tua menggambarkan kondisi tanah air kita, terdiri dari daerah dataran subur dan daerah dan dataran tandus. Dua kelapa berwarna coklat berbingkai warna kuning, tepat di tengah-tengah bunga leli yang berhelai 3. Di kanan kiri ada bintang putih segi 5, menggambarkan walaupun kecil ingin mengabdikan pada tugas yang mulia di dalam bingkai yang selalu diwarnai oleh Trisatya dan Dasadharma. Jadi Trisatya dan Dasadharma itu merupakan landasan pacu daripada gerakan pramuka sekalian. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, bagaimanapun merah putih adalah aspirasi dari jiwa kita. Itu adalah bangsa kita, simbol bangsa kita. Apapun corak ragam suku, agama, kepercayaan, aliran, kaya, miskin, dan sebagainya, terwakili dalam satu lambang merah dan putih sebagai jiwa pramuka. Nah, monggo Pak Insinyur Budianto, MP, kami persilakan untuk menyampaikan anunya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Jati Kusuma yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari gerombolan Gugus Dharma Pramuka Candra di Muka ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana sejarah terbentuknya, kemudian dilanjutkan dengan visi dan misi. Dan ini kami akan mencoba menyampaikan berkaitan dengan program jangka pendek, terutama program jangka pendek yang akan kita bangun, apa sebenarnya yang akan kami programkan. Pendidikan pramuka merupakan pendidikan non formal yang selama ini sudah ada di mana-mana, namun makin lama terkikis hati, rosonya itu yang terkikis. Seragamnya mungkin pramuka tapi rosonya itu sudah mulai terkikis. Nah, kami pada hari ini memang sangat berbangga hati karena ada adik-adik pemuda yang sudah mulai lagi untuk membangun kepramukaan. Oleh karena itu dengan Gugus Dharma Pramuka ini nanti harapan kami adalah kita punya 3 program pokok. Program itu dikuatkan dalam bentuk pengembangan atau menekankan pada soft skill. Jadi soft skill, jadi kemampuan kepribadian, karakter dan sebagainya itu. Nah, di dalam 3 program ini yang pertama adalah pembinaan karakter berbangsa berbasis nilai-nilai luhur. Nah, ini yang harus kita tekankan karena bangsa kita itu walaupun beraneka ragam tapi mempunyai keinginan untuk bersatu. Keinginan untuk bersatu. Ternyata setelah saya angan-angan yang mempersatukan itu sebenarnya pramuka. Karena dimanapun pramuka seragamnya ya seperti ini. Nah, berbagai permainan-permainan yang dibangun pramuka dulu itu sekarang berkembang. Kita mengenal namanya ada outbound, ada karakter building dan sebagainya. Itu adalah permainan-permainan pramuka yang sekarang bersifat cepat dan untuk orang-orang tertentu atau siapa saja yang bisa ikut, hanya tidak masuk dalam roso. Karena begitu dilatih outbound selesai beberapa saat saja. Tapi kalau pramuka karena tetap menggunakan seragam yang sama, maka jiwa karakternya akan terus terbangun. Inilah sebenarnya yang akan kami sumbangsihkan kembali kepada gerakan pramuka bagi generasi muda, yaitu berkaitan dengan karakter. Yang kedua adalah pembinaan dalam bidang sosial budaya.
Menggali kehidupan sosial dan menggali budaya bangsa itu sangat luar biasa. Bahkan di perguruan tinggi, di SD, SMP dan sebagainya, semuanya sekarang sudah mulai lagi pendidikan bahasa daerah, ilmu budaya dasar dan sebagainya sudah mulai dibangun kembali. Artinya bahwa semua komponen yang ada dalam bidang pendidikan pun juga sudah peduli terhadap budaya dan sosial bangsa. Nah, gerakan ini juga ingin membantu untuk mengarah ke sana. Yang ketiga adalah kita akan memberikan pembinaan di bidang kewirausahaan. Jadi pramuka, kalau dulu hanya dikenal pramuka senang-senang, kemah, ya kan, berguru, kemudian bermain-main. Sekarang pramuka harus dibangun jiwa kewirausahaan. Karena jiwa kewirausahaan itu akan membangun kemampuan untuk bernegosiasi. Itu akan, insya Allah akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Itu 3 hal itu saya kira yang paling penting yang akan kami siapkan ke depan. Kemudian perlu kami sampaikan sedikit lagi bahwa nanti kelompok kewirausahaan untuk tahap pertama kita arahkan pada bidang pertanian, kemudian pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan, karena sekarang itu bidang pertanian sangat dibutuhkan baik di lingkungan rumah tangga maupun di negara kita ini. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan dan khususnya ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga. Memang saat ini kami menyadari betapa sulitnya orang tua untuk kiprah mencari kehidupan, khususnya menengah ke bawah. Sementara itu seakan-akan pendidikan anak-anak generasi kita percayakan pada justru apa yang ada di luar sana. Dan ini kadang-kadang kita tidak tahu sampai di mana dia mengarahkan anak-anak kita. Pramuka sudah disampaikan tadi, merupakan satu wadah yang sudah jelas dan gamblang. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau setiap RW, setiap kampung, setiap kelurahan mencoba menggiatkan ini mungkin satu-satunya harapan kita yang bisa dititipi budi pekerti kepada anak-anak kita. Karena budi pekerti secara formal sekarang sudah sulit kita cari di mana. Kita harus memberikan kepada generasi kita. Lah, pramuka tadi sudah jelas sekali. Oleh karena itu kita ingin juga ini ada kesempatan menyampaikan pendapat dari bapak-bapak yang sudah lama berkecimpung di pendidikan. Tolong Pak Harto ini. Saya amat kagum dengan idealisme yang telah dibangun oleh bapak-bapak pembina pramuka. Terima kasih sekali. Juga demikian pada pemudi-pemudi dan pemuda-pemuda pramuka kita. Kalau kita perhatikan, ke depan ini Indonesia itu mau kemana dan mau jadi apa? Nah ini, jadi semangat yang demikian luar biasa, idealisme yang demikian kenceng dari para pemuda dan masyarakat pada umumnya, yang justru kami khawatirkan, nah ini namanya kekhawatiran, berarti kan bentuk daripada kecintaan pada Ibu Pertiwi, pada bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan justru rekayasa busuk itu dari atas. Ini yang berbahaya, karena itu forum ini juga merupakan satu forum yang bisa mengkonsolidir kekuatan di antara anak bangsa. Agar supaya ke depan jangan sampai di antara anak bangsa ini mudah diprovokasi karena satu dan lain hal, terutama oleh karena kekuasaan. Pergantian kekuasaan. Kita melihat pergantian kekuasaan dari A ke B, rezim B ke C dan seterusnya. Kok selalu digeger. Jadi janganlah pola-pola yang kalau guru-guru sejarah mengajarkan pola Singosari ini dari putranya ini ke situ, digeger. Kapan lagi kita akan membangun bangsa menjadi bangsa besar? Saya sependapat bahwa ke depan kita harus memiliki bangsa besar, tapi tidak cukup. Tidak cukup hanya slogan, tetapi harus dengan betul-betul satu strategi yang betul-betul solid. Nah, untuk itu 2 in 1. 2 tapi 1. Yaitu adalah kapabilitas, kemampuan di antara anak bangsa ini. Termasuk pramuka ini dan para pemuda dan pemudi, para mahasiswa, para pelajar. Yang kedua adalah apakah bangsa ini masih bisa rukun atau tidak.
Ini yang kami khawatirkan, Pak. Kami bukan peramal Joyoboyo, tapi ke depan ini yang menjadi kekhawatiran kami. Sekali lagi kepada para pemirsa TV, Dhamma TV di rumah. Jadi ke depan sekali lagi kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, karena satu dan lain hal sosok-sosok dari puncak yang justru akhirnya menebarkan racun dan akhirnya bisa merusak Republik. Ini kekhawatiran kami. Amat berbahaya itu. Jadi bukan bahayanya radiasi nuklir, tapi bahayanya provokasi dan pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, terima kasih, terima kasih. Iya, ini juga ada tamu baru ini, monggo kami persilakan. Namanya sekaligus, kelihatannya kok hatinya itu penuh yang ketok muntup-muntup mau disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Gugus Dharma. Ya. Saya apresiasi sekali dengan adanya Gugus Dharma, tadi sudah disampaikan visi, misi sejarah maupun program kerjanya. Program kerja diantaranya di sisi selatan, pertanian dan perikanan. Barangkali yang perlu diimplementasikan itu program ke masyarakat itu bentuknya bagaimana? Apakah edukasi, apakah bentuk hibah, atau kerjasama yang lain? Barangkali ini perlu ditekankan atau di programnya lebih detail sehingga masyarakat akan lebih respect, akan lebih mendukung. Barangkali itu Pak Jati. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, guyup sekali. Ini kelihatannya masih lah ini Mbak In dari ini kelihatannya kok mau umi menyampaikan sesuatu, monggo. Ya, silakan. Baik Bapak Rahayu, selamat sore dan salam pramuka untuk adik-adik. Ya, salam. Saya dari aktivis perempuan di Araya, ingin menyampaikan begitu salutnya dan bangganya sampai sekarang pramuka bisa berdiri tegar seperti ini, di mana banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang mengarahnya bukan seperti perkumpulan di pramuka-pramuka pada umumnya. Ketika waktu saya masih muda dulu juga mengalami pramuka seperti ini dan saya mengingat ceramah-ceramahnya Bung Karno itu sangat luar biasa. Saya takut, saya ingin meminta kepada bapak-bapak pembina bagaimana caranya untuk membina anak-anak kita yang mana budi pekertinya anak-anak sekarang tuh hampir hilang begitu ya Pak ya. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya ingin sekali anak-anak saya tuh mempunyai kegiatan yang positif di luar. Dan saya bangga juga pramuka yang sekarang ini sudah mempunyai kegiatan baik itu pertaniannya ataupun perikanannya tadi ya Pak, karena memang negara kita sangat membutuhkan itu, yang mana sementara ini banyak sekali ekspor dari luar. Kenapa mesti kita yang dijajah oleh orang asing gitu Pak? Makasih. Terima kasih. Nah, demikianlah para penonton yang kami hormati, memang belum selesai dan kelihatannya bicara tentang generasi bangsa. Semua ini nanti kelihatannya akan dapat kesempatan untuk bicara, tetapi kita harus break sejenak dan kelihatannya memang begitu hebat kita pecah generasi kita dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Syukur aku
Anda tidak tua, tidak muda, tidak remaja, tidak lansia. Kalau sudah bersuara bareng dengan vokal yang begitu indah dan murni, hati kita menjadi bergetar. Seakan-akan tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, yang ada adalah kebahagiaan. Meskipun nanti begini, dalam kondisi kebahagiaan akhir yang sudah pada zamannya. Paling tidak seperti itulah, paling tidak. Inilah manfaat pramuka yang sedemikian guyup, rukun, karena semua berangkat dari rasa tadi. Nah, ini banyak suatu organisasi yang berada di sini, mungkin ada usul-usul, mengingat gugus dharma itu adalah inisiatif dari para senior-senior, dari tokoh-tokoh lingkungan. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau bisa menerima usul-usul, saran-saran, dan ini debu Nusantara ini, leduke Gunung Semeru ini. Ya. Oke, selamat siang. Jujur saya kalau ketemu pramuka saya nervous duluan, karena saya pikir di bangsa ini yang benar-benar ngomong masalah negeri ini saya pikir tetap pramuka. Buat saya pribadi ya, karena nggak ada lagi yang elemen lain tentang ngomong tentang budi pekerti dan mengenal alam Indonesia ini. Jujur saya di Indonesia ini baru memahami Indonesia saya lewat pramuka, Pak. Waktu saya ikut pramuka di SD, itu jujur banget, dan itu saya merasa menjadi Indonesia. Sudah lagi nggak mencintai tapi sudah menjadi Indonesia. Itu waktu saya pramuka di SD. Jadi banyak pelajaran di pramuka untuk hal itu, dan salah satunya yang menginspirasi saya untuk di Debu Nusantara adalah pramuka juga, Pak. Untuk semua yang visi misi itu keren banget, dan itu juga kita kerjakan juga untuk selama ini di kegiatan di Debu Nusantara juga. Jadi sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuma inspirator kita terbesar adalah pramuka. Begitu aja, Pak, dulu. Ya, terima kasih. Pengakuan jujur. Kalau Anda pengen mengenal Debu Nusantara, buka YouTube, di situ ditulis Debu Nusantara, nanti muncul dengan sendirinya. Nah, bicara masalah generasi bangsa, generasi muda, mesti tidak akan lepas dari geografis, budaya, dan lingkungannya secara keseluruhan. Ini saudara saya yang selalu akhir-akhir ini pengen terus-menerus bersama-sama di tengah-tengah kita, Pak Indra. Menurut Anda, ini bagaimana nih dalam masa depan budaya bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Pembina dan menyediakan waktu ini. Saya dulu juga pernah jadi pramuka di sekolah saya masih SMP. Di sini saya melihat dari pramuka ini sudah ada lambang daripada tunas kelapa muda. Jadi pramuka ini semua adalah tunas muda bangsa kita. Dan saya di sini tidak melihat adanya perbedaan agama, terus suku, ras. Tidak ada, saya lihat ini mana yang agama Islam, mana yang Kristen, tidak ada. Inilah terciptanya harapan kita supaya Bhinneka Tunggal Ika itu terus diperjuangkan sampai ke seluruh Nusantara, sehingga bergabung dengan dunia bahkan itu. Dan sebagai ujung tombak saya dari Ketua Yayasan Majapahit dan Wali Songo gitu, juga berjuang agar tidak adanya suatu perbedaan, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat dan berbudi luhur. Pada zamannya beliau itu sudah mempunyai suatu peradaban yang luar biasa. Untuk ini saya kepada adik-adik yang ada di sini semua itu, kami harapkan kalau misalnya ke gunung-gunung atau kemana-mana untuk berkemah itu lebih supaya diintensifkan kepada penghijauan ya, terutama seperti contoh pohon kelapa. Pohon kelapa itu semuanya seperti lambang ini, semua baik itu buahnya maupun daunnya bisa kita gunakan, bahkan mungkin bisa diekspor ke Bali ya, saat ini memang kekurangan, gitu, sehingga bisa merupakan mata pencarian dari penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi gerakan ini supaya tidak sia-sia, terus didengungkan, kemudian mencari budaya-budaya yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang. Saya sendiri datang ke Malang ini untuk mencari
situs-situs sejarah daripada tadi yang disampaikan oleh Bapak Jati bahwa melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa di Nusantara maupun di zaman Majapahit. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridhonya dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, memang demikian para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Masih ada yang kira-kira bertanya atau usul, kami persilakan. Masih ada? Ya. Nama ya Mas ya? Oke, selamat siang. Saya Ridho dari Debu Nusantara. Ini pramuka, saya dulu mantan pramuka dan sekarang saya lihat pramuka, aduh luar biasa. Ini yang saya tanyakan, kenapa sih pramuka sekarang kok tidak sepopuler dulu? Menurut kakak-kakak, apa sebabnya? Terus langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan supaya pramuka itu lebih dikenal dan lebih merasuk ke generasi muda kita? Saya itu, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Yes. Ya, kelihatannya memang harus kita pecahkan bersama-sama. Bagaimanapun pramuka hampir sama dengan sejarah pergerakan bangsa ini secara turun-temurun. Oleh karena itu masih akan kita dengarkan jawaban dari beliau-beliau ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita nanti selesaikan ini dan dijawab pertanyaan-pertanyaan oleh beliau atau feedback dari saran-saran tadi itu, ini ada saudara saya yang selalu ikut sejak awal Kiprah Jati ini. Agak lama memang tidak kelihatan karena sibuk dengan S3-nya. Dan oleh karena itu kita mohon waktu sejenak aja, paling tidak meskipun 2 atau 3 menit, monggo kami persilakan Ki Endarwanto tentang kepramukaan yang dipelopori oleh Gugus Dharma atas inisiatif dari para senior-senior ini. Monggo silakan. Rahayu. Rahayu. Pada saat kita berbicara pramuka, maka esensi yang mesti kita tarik ke depan, jadi yang harus ada di garda depan adalah nilai filosofi dari Pancasila itu sendiri. Harus dikatakan kepada anak-anak kita bahwa nilai filosofi yang paling dasar adalah kekeluargaan. Karena kekeluargaan, maka pramuka apapun sebutannya, termasuk Gugus Dharma, adalah insan-insan pertiwi atau insan-insan Nusantara yang senantiasa memiliki daya kritis. Karena memiliki daya kritis, maka setiap pramuka harus terbuka dadanya untuk bisa menerima masukan yang dirasa itu paling mendasar. Satu hal yang paling mendasar, tanpa mengurangi nilai kejuangan dari Gugus Dharma ini, maka pada forum yang sangat mulia ini, saya mengingatkan bahwa kita sekali lagi jangan sampai ikut-ikutan
bahasa yang sederhananya jangan sampai latah. Karena ada TAP MPR yang mengatakan bahwa 4 pilar, maka kemudian kita semuanya menyambutnya dengan 4 pilar. Saya dulu adalah penentang P4 dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Dan itu terus menerus kita usulkan untuk dirubah. Baru tahun 97-98 TAP itu dicabut. Jadi TAP ini nanti harapan saya adalah dicabut karena 4 pilar ini menodai rasa kebangsaan. Jadi adik-adik anak-anak pramuka, adik-adik pramuka, 4 pilar yang disampaikan oleh Taufik Kimas ini adalah menodai rasa kebangsaan, founding father and mother kita. Dan melukai perasaan orang-orang yang konsisten dengan nilai filosofi Pancasila itu sendiri. Karena filosofi Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisah. Pancasila itu bagian integral dari kehidupan bangsa ini. Dan dalam bahasa yuridis kita bisa menyebutnya bahwa Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Karena stat fundamental norm, jadi norma dari kehidupan negara bangsa ini, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu pantang. Kalau bahasa Gus Soleh ini Jati, Gus karena dari Pasuruan ini ya, itu haram hukumnya untuk mempilarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita mau menyebut 4 pilar, silahkan itu bisa ditulis. 1 TAP MPR, karena TAP MPR boleh berubah. Kemudian yang kedua adalah ya, NKRI tidak boleh berubah, tetapi boleh ada nama yang bisa disisipkan di situ karena ada 13.000 pulau yang belum diberi nama. Kemudian yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena di situ bisa diapresiasi nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Kemudian yang keempat, kalau kita memakai pilar, maka peraturan perundang-undangan. Dan ini harus menjadi bagian dari adik-adik pramuka bahwasanya kalau yang tidak benar walaupun TAP MPR itu harus kita gugat. Tapi pola menggugatnya karena ini jiwa-jiwa pramuka adalah jiwa-jiwa Pancasila, maka harus dengan rasa kekeluargaan tadi. Di mana cara menyampaikan sopan santunnya juga harus tinggi. Menulis memorandum, menulis usulan-usulan ditujukan kepada pimpinan-pimpinan. Jangan bosan, sampaikan terus. 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali, boleh disampaikan. Tapi kita jangan terkesima hanya karena pidato Taufik Kimas kemudian beliau mendapatkan gelar doktor honoris causa. Salah satunya dari 4 pilar ini sesungguhnya bangsa ini sedang dinina-bobokkan. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Memang mau tidak mau kita sebagai rakyat itu harus membuka mata kita pelan-pelan bahasanya, karena ya memang halus sekali. Kita ini sekarang itu orang, sebenarnya negeri ini 40% kekayaan dunia di Indonesia. Makanya kalau pramuka sekarang salah satu adalah wirausaha mandiri. Ini kira-kira meneruskan berdikari dulu ya. Trisakti itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Nah inilah usul-usul, saran-saran pada kita semuanya. Dan ini didengarkan ulang MPR, rektor-rektor, dosen-dosen, tokoh agama, semua mendengarkan. Siapa tahu kalau mereka eling. Lah tahu-tahu kita ini dari tap-tap itu kadang-kadang saking kita tuh tidur terus. Tahu-tahu tapnya itu loh, kok ngerui ini, kok ngerui ini, kok ngerui ini. Tahu-tahu garam aja import, kan udah terlalu. Negara pantai nomor 2 terluas seluruh dunia, nomor 1 Kanada. Itu pantai itu tempat garam loh, garam impor loh. Kok ndoeh tok iki lho laopo gitu loh. Bahasa pramuka ini kayak ngono gitu loh. Nah, monggo ini saran-saran dan harapan-harapan monggo kami persilakan. Nggih, gantian ada waktu. Terima kasih. 4 menit monggo. Masukan-masukan tadi memang sangat berharga. Tapi kami mohon bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa merubah Tisatya dan Dasar Dharma. Sejak
saya menjadi pandu sampai sekarang yang kurang lebih 50 tahun bersama teman-teman ini. Seperti yang dinyanyikan adik-adik tadi, kami Pramuka Indonesia berdasarkan Pancasila, menarmakan Trisatya dan Dasadharma. Jadi memang kami tidak masuk di wilayah politik, tetapi bukan berarti kami bukan makhluk yang tidak berpolitik. Politik Pramuka adalah politik nasional. Tidak ada yang bisa merubah merah putih di dada setiap insan Pramuka. Tidak ada satupun lagu Pramuka yang menggambarkan satu ciri kelompok daripada yang ada di Indonesia. Semua menggambarkan lagu-lagu Pramuka tadi yang disampaikan adik-adik. Semua adalah untuk kejayaan nusa dan bangsa. Gugus Dharma mengambil hikmah dari semua lagu-lagu, semua kiprah-kiprah, semua ajaran-ajaran The Founding Fathers, bahwa walaupun kecil, kita tidak mengawali dengan menyusu kepada APBD ataupun harapan yang lebih muluk ke APBN. Gugus Dharma dibiayai oleh kita secara gotong royong, secara kekeluargaan. Jadi ini terbuka juga untuk Bapak Ibu sekalian yang akan mencoba berwirausaha kuliner, berwirausaha pertanian, di mana kami juga kebetulan keliling Sulawesi, keliling mengajarkan bagaimana membuat istilahnya itu mengolah hasil pertanian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tanpa tergantung kepada tenggulak-tenggulak. Jadi kami mengajarkan gula merah keliling daripada Pulau Sulawesi. Dan sekarang kami akan bersama Kak Budi ini di STP yang sukarela disediakan untuk membuat lab di sana. Untuk semua, bukan hanya untuk Pramuka. Untuk yang lain kami mohon Pak Budi untuk bisa menambahkan. Terima kasih sedikit Kak Jati. Sebenarnya memulai pembinaan adik-adik kita yang sekarang sudah mulai biasa di kamar ya Kak ya, biasa di ruangan dengan bermain-main ini, kita mencoba untuk mengeluarkan mereka dari ruangan itu ke halaman kita. Jadi halaman kita merupakan tempat yang sehat dan kaya akan tanam-tanaman, kaya akan unsur-unsur alami yang luar biasa. Kalau itu kita gali kembali, kemudian kita bangun, maka insya Allah akan terbentuklah jiwa-jiwa alamiah yang dari adik-adik kita mulai dari luar rumah, di mana adik-adik kita dilibatkan di dalamnya. Dan kami dari salah satu anggota Gugus Dharma ini menyediakan tempat untuk belajar. Di rumah ada tempat gubuk kecil-kecil untuk berdiskusi. Kemudian di tempat lain juga ada, dengan harapan bahwa mulailah dari rumah kita sendiri. Jadi nanti suatu saat akan kami sampaikan, saya ada lagu namanya lagu Kawasan Rumah Pangan Lestari, sangat sederhana, tapi mudah-mudahan nanti bangunan lagu nanti bisa dinyanyikan juga dalam kepramukaan ini. Sedikit syairnya saya ungkapkan demikian. Rumahku sehat-sehat sekali, rumahku kaya-kaya hayati, rumahku adalah surgaku. Itu salah satu syairnya seperti itu. Ada kelanjutannya. Mudah-mudahan itu akan menjadi bagian dari. Terima kasih. Terima kasih Pak Uber, ada harapan monggo saran-saran. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Memang kelihatannya bangsa di negeri ini sudah kangen akan apa sebenarnya bangsa di negeri ini. Mungkin kita bertanya kepada pramuka inilah. Kita baru ketemu secara gentle dan secara vulgar dan secara sederhana. Mungkin hanya bahasanya saja. Memang kadang-kadang di negeri ini kita sering terhimbau, sering agak hanyut dengan situasi yang ada. Tapi sebenarnya tadi itu semua mengarah kepada keutuhan negeri yang tercinta ini. Dan sekaligus mumpung saya ketemu dengan ini khususnya Gugus Dharma, khususnya saya punya pedepokan namanya Pedepokan Wangon di Singosari. Ada guonya, ada air terjunnya, nanti bisa calling dengan Debu Nusantara untuk base camp di sana. Silahkan gunakan 24 jam ya. Luasnya sekitar 3 hektar. Dari sanalah sebenarnya Mojopahit itu mulai dirancang.
Negeri ini negeri besar, negeri ini negeri yang tidak terkalahkan. Dan negeri ini negeri yang sangat sempurna seluruh dunia. Tapi kenapa kita lalai terhadap itu semuanya? Mungkin dari pramuka dan adik-adik yang jujur-jujur berorganisasi, mengabaikan politikus-politikus yang geremeti negara ini sengaja atau tidak. Mudah-mudahan segera sadar dan insaf. Mari kita kembali menjadi pramuka. Pra adalah terdepan, muka adalah depan. Pramuka adalah yang paling depan raut muka Indonesia. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan, dan terima kasih kepada Trivitas Akademika Stikes Kendedes Malang ini. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam damai sejahtera, masih dalam semangat kiprah jati. Ya, terima kasih.